Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan juga Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati para asatidah, para kiaiat, dan juga para tokoh masyarakat baik RT maupun RW, yang mudah-mudahan Allah juga panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga Allah banyakin duitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Maka patut buat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatullahi la tusuha, tidak ada orang yang mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, dan juga nikmat dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut buat kita sungkan lidah dan mulut kita untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga buat kita tanamkan hati kita dalam cinta yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, orang-orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Apabila kita cinta kepada pemain bola, maka kelak kita akan bersamanya. Dan juga apabila kita cinta kepada artis-artis, maka kelak kita juga akan bersamanya. Kelak kita tidak mau bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Cinta kepada Allah, dan juga apa yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan begitu besar kita cinta kita kepada Rasulullah, kelak kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, maka patut buat kita salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Al-bahilu liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang pelit dan susah lidah kita untuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas perkumpulan kita, ritual kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di tempat ini tanzilur rahmah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila mata kita dibuka oleh Allah, hijab kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak orang-orang yang tidak hadir di tempat ini ingin hadir di tempat seperti ini. Ingin hadir, ingin duduk berlama-lama di tempat-tempat yang baik, berkumpul dengan yang baik untuk menjadikan diri kita orang yang baik. Ini yang dianjurkan dalam Islam. Apa-apa yang kita selalu baca, doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sayyidud doa, ini rajanya doa, ini selalu kita baca. Maka ayo berjuang
dan juga jadikan didik diri kita untuk selalu melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam apa? Dalam taatnya kepada kedua orang tuanya, dalam berbakti kepada kedua orang tua, dalam mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan mengerjakan perintah-perintah Allah, baik sholat 5 waktunya, baik zuhurnya, baik asarnya, baik maghribnya, baik isaknya, baik subuhnya. Jangan sampai kita meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal a'mal ahabbu ilallah. Apa pekerjaan-pekerjaan yang dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqamus shalah, dirikanlah salat. Banyak dari kalangan kita meninggalkan salat 5 waktu. Meninggalkan salat 5 waktu. Ingat, kelak di yaumil qiyamah yang akan dihisap. Apa yang akan dihisap pertama kali? Yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salat kita. Maka ramaikan majlis-majlis kita, ramaikan masjid-masjid kita, ramaikan musolah-musolah kita. Ini apa? Karena kelak di yaumil qiyamah salat. Kalau salatnya rapi, maka pertanyaan-pertanyaan yang lain akan gampang. Karena apa? Karena salat bisa menjaga dari kemungkaran. Karena salat bisa menjauhkan dari bala. Karena salat tadi, maka didik diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, jangan sampai meninggalkan salat. Karena akan masuk ke dalam nerakanya Allah orang yang meninggalkan salat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi keluarga kita, sanak famili kita dari apa? Dari api neraka. Maka kita tidak mau sanak famili kita, keluarga kita, anak keturunan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan dididik, dengan diajarkan ajaran-ajaran Islam di dalam rumah kita, di kampung kita, di tempat kita. Ajarkan dan kumandangkan ajaran-ajaran Islam, kumandangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat dari Nabi. Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sangat bangga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun ibadah di atas gunung. Nabi Musa bangga dengan umatnya yang beribadah kepada Allah 40 tahun di atas gunung. Dengan bangganya Nabi Musa. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Ya Musa, sesungguhnya ada yang lebih mulia dan patut dibanggakan. Siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka beriman dan juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketahuilah, apabila mereka melakukan ibadah kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan malam dari 1000 malam. Akan mendapatkan kebaikan dan amal ibadah pada waktu malam itu seperti malam 1000 malam. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi sahar. Malam-malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam. Maka ini khusus buat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu itu apa? Di waktu itu Nabi Musa mengangkat tangannya, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaukan oleh Nabi Musa. Ini yang diinginkan oleh Nabi Musa. Dari kalangan kita yang lupa akan Allah, yang lupa akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu untuk meneteskan air mata takut kepada Allah. Tidak ada waktu
untuk meneteskan air mata karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya pada diri kita, kapan kita menangis akan dosa-dosa kita? Tanya pada diri kita, kapan kita tertawa akan karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak tertawanya daripada menangisnya? Ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada para pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiap malam berapa banyak dia menghatamkan Al-Quran, berapa banyak dia amal ibadahnya, berapa banyak dia berzikir kepada Allahnya, berapa banyak dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berapa banyak dia meneteskan air mata akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan takut akan masuknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan meneteskan air mata karena dosa yang dia pernah lakukan. Ini maka kita patut kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Nabi Muhammad 100 kali dalam sehari Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada diri kita, berapa kali kita beristighfar? Berapa kali kita beristighfar? Berapa kali kita bertobat? Tapi banyak dari kalangan kita di luar banyak yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala, akan tidak mengikuti akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlumuran dosa, yang tidak tahu dan selalu mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita yang selalu Allah Maha melihat kita. Ittaqullah haitsuma kunta wa adbi sayyatan tamhuha li halikin nasa bihulukin hasanah. Bertakutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari maksiat kita. Apa tanda takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan berakhlakul karimah, dengan berakhlak yang baik, adab dan sopan santun yang baik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu itu para sahabat bertanya lagi, wahai Allah, wahai Nabi, apalagi yang akan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah? Apalagi yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa? Birrul walidain yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat bakti kepada kedua orang tua. Taat bakti kepada kedua orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Patut kita tahu kenapa anak keturunan kita tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sanak famili kita tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketahuilah bahwasanya orang anak yang seperti ini berarti orang tuanya tidak taat dan bakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Karena contoh orang tuanya akan menjadi contoh oleh anak-anaknya. Apabila anaknya orang kita semua berbakti kepada kedua orang tua, maka akan lahir anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka didik, ajarkan anak kita mengenal Islam, mengenal Allah, dan juga mengenal Nabi, sehingga anak-anak kita akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ridallah fi ridha walidain wa suhtu fi suhtihima. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah, kalau seandainya orang tua kita murka kepada kita, maka kelak Allah pun murka kepada kita. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita, yang tidak mau diperintah oleh kedua orang tua kita. Dan patut kita tahu, anak bisa menyebabkan orang tua masuk ke neraka. Anak bisa menyebabkan orang tua masuk ke neraka. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mau mendidik anak-anaknya. Ketika pada waktu itu seorang anak menuntut kepada Allah, ya Allah, masukkan kedua orang tua aku, masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mau membimbing dan memberitahu ajaran-ajaran Islam, akan cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa-bisa seorang anak akan menyeret kedua orang tuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka jadikan diri kita orang yang selalu terdidik dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sepak terjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga patut kita tahu cerita pada Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa teman duduknya saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa teman duduk aku di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, temanmu adalah seseorang yang ada di pasar penjual daging. Maka Nabi Musa bergegas datang ke suatu tempat, datang ke pasar tadi mencari seorang pemuda yang emang kerjaannya jual daging. Disamperin sama Nabi Musa. Ketika bertemu disamperin sama Nabi Musa. Dia perhatiin sama Nabi Musa apa yang dia lakukan dan juga apa yang dikerjakan. Maka di waktu itu juga selesai pekerjaannya berdagang, Nabi Musa nyamperin, wahai pemuda, apakah boleh saya bersiraturahmi ke rumahmu? Karena apa? Karena Nabi Musa tidak melihat pekerjaan-pekerjaan yang dipekerjakan atau amal ibadah kebaikan yang dilakukan. Nabi Musa enggak ngelihat. Maka di waktu itu juga Nabi Musa ingin datang ke rumahnya. Maka dipersilakan, ya Tuhan, boleh datang ke tempat saya. Ini ketika itu berjalan Nabi Musa dengan pemuda penjual daging tadi, dengan membawa sekresek daging sampai datang di rumahnya. Dipersilakan selayaknya tamu. Dan ini ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati, muliakan tamu. Muliain tamu, hormatin tamu. Ad-daif kal mayyit. Dikatakan oleh ulama, al-daif kal mayyit. Apa? Tamu itu seperti mayit. Dimandiin, dipakein bajunya. Dihormati, di muanya dilakukan. Ini begitu juga kalau datang seorang tamu ke rumah kita, maka sambutnya selayaknya tamu. Ini pemuda menyambut Nabi Musa padahal dia tidak tahu bahwasanya yang datang ke tempat ini atau ke rumahnya adalah Nabi Musa. Maka di waktu itu juga disediain baik minumannya, baik makanannya, disediain oleh pemuda tadi. Dan pemuda tadi masak daging yang dia bawa dari pasar tadi. Setelah itu apa? Setelah itu selesai dia masak, maka ditarik di depan rumahnya, di tengah-tengah rumahnya ada tali. Tali itu ditarik sama pemuda tadi. Maka turunlah kain, yang di atas kain tadi ada seorang ibu-ibu tua atau nenek-nenek tua. Ketika turun ini ibu-ibu tua atau nenek-nenek tua, maka ini anak menyambut dengan pelukan yang penuh kasih sayang. Maka anak ini menyuapini ibunya. Setelah disuapinin ibunya, dimandiin ibunya, dipakein baju ibunya, semua dirapiin selayaknya seorang ratu. Maka pada waktu itu juga selesai itu, maka ini pemuda mengangkat kembali, maka terlihat oleh Nabi Musa, seorang ibu tadi mengangkat tangannya, wahai Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa anak kami. Ini yang dilakukan ibunya, mengangkat doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa anak kami. Dan jadikanlah temannya Nabi Musa atau teman duduknya Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, doanya seorang ibu kebaikan buat anaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga pada waktu itu Nabi Musa melihat ucapan-ucapan mulut dari ibunya. Ini yang menyebabkan anak ini menjadi teman dudukku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa mengatakan kepada pemuda tadi, engkau sangat beruntung. Ketahuilah saya adalah Nabi Musa. Dan engkau adalah teman dudukmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
berkat doa kedua orang tuamu, maka jadikan diri kita. Ketika kita menjadi orang tua, maka jangan sampai anak kita keluar dari ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau apabila kita menjadi seorang ibu, jangan sampai anak-anak kita celak, anak-anak kita katain, anak-anak kita keluar dari seorang ibu. Mungkin omongan ibu pada waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, maka bilang anak pinter, jangan bilang anak bego, jangan bilang anak nakal, jangan. Nih, jangan bilang anak bandel, jangan. Tapi ini anak-anak pintar. Ntar insya Allah, karena kebiasaan seorang ibu mengucapkan hal itu, maka ini anak menjadi anak yang pintar. Maka hati-hati buat seorang ibu. Jangan sampai mulutnya terlontar buat kata-kata yang jelek buat seorang anak. Mungkin pada waktu itu akhirnya anak diijabah. Karena setiap orang tua yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, itu arasnya Allah bergoyang. Arasnya Allah goyang karena doanya orang tua. Ingat, kita harus tahu. Kita harus tahu orang tua kita, ibu kita, baik ibu maupun bapak kita adalah kedua orang tua kita. Ibu atau bapak kita adalah kedua orang tua kita. Kita tahu begitu pedihnya, begitu sakitnya ketika melahirkan. Ibu kita nangis ketika melahirkan kita. Ibu kita sedih ketika melahirkan. Ketahuilah, ibu kita menaruh nyawanya dan rela berkata kepada dokter, apa yang dikatakan? Biarkan saya mati, yang penting anak saya hidup. Sakit dan nyawa taruhannya, berdarah pun ia lakukan. Ini ibu-ibu kita. Ini ibu kita. Makanya dikatakan kalau seandainya kita balas jasa ibu kita, kita gendong dari sini sampai ke Mekah, maka tidak terbalas. Tidak akan terbalas jasa dari kedua orang tua kita. Tidak akan terbalas jasa dari kedua orang tua kita. Karena pengorbanan kedua orang tua kita begitu besar buat kita. Tapi ini yang belum banyak kita tahu. Sakitnya melahirkan lebih sakit. Lebih sakit ketika seorang anak membentak seorang ibu. Itu yang akan menjadi sakit, yang tidak akan hilang sakitnya. Maka buat kita semua, jaga mulut kita. Jangan sampai menggores hati kedua orang tua kita. Jangan sampai menggores hati kedua orang tua kita. Jangan sampai melukai hati kedua orang tua kita. Maka kelak kita akan tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terlahir dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad fi sabilillah. Apa jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah. Di zaman sekarang tidak ada perang, maka apa yang harus kita perangi? Hawa nafsu kita. Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan maksiat yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jihad, apa itu jihad? Duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di acara seperti ini adalah jihad, dan berbakti kepada kedua orang tua juga adalah jihad. Banyak jihad-jihad yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan jadi Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, yang kita tahu al-istiqomah afdhalun min alfil karamah. Dan juga Allah jadikan lamanya kita kesini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan buat almarhum yang kita sedang holkan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat sanak famili kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, juga Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wa liwalidina. Allahumma fir lana wa liwalidina. Allahumma fir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.